Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penggugat yang telah memberi kuasa kepada tim pembela utama dan aktivis. Hari ini saya sejujurnya, mohon perhatiannya, sejujurnya saya harus menyampaikan kekecewaan yang mendalam. Bagaimana Pak Jokowi selalu menyampaikan kepada rakyat di setiap kesempatan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, untuk patuh dan tunduk terhadap hukum dan perundang-undangan. Nah, kami semua hadir, baik yang dari Jakarta maupun luar kota, untuk menggugurkan kewajiban kita di dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana undangan yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka kami hadir di sini bersama tim kuasa hukum, semua lengkap, tapi dari pihak tergugat dalam hal ini Pak Jokowi tidak hadir, termasuk orang yang dikirim juga tidak memiliki legal standing yang mumpuni dalam proses persidangan. Demikian dari saya, kekecewaan ini saya sampaikan. Silakan. Agak berjarak, Nom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jujur saja pada persidangan kali ini adalah pertemuan yang kedua saya sebagai penggugat dan prinsipal ya menyatakan sangat kecewa sekali. Bukan apa-apa, saya sampaikan kepada Bapak Jokowi yang saya hormati. Saya yakin Bapak itu adalah negarawan sejati, tapi mohon dengan sangat jika menyampaikan sesuatu atau mengutus sesuatu, minimal legal standingnya harus ada dan harus jelas. Jangan kami yang sedikit pecah-pecah sedikit hanya gara-gara fotokopi tidak, sementara di sana sama sekali legal standingnya belum ada. Nah, itu salah besar menurut hukum. Maka saya sangat kecewa sebagai rakyat. Saya mohon untuk yang ketiga kalinya nanti Bapak Presiden Joko Widodo untuk hadir di persidangan, memenuhi gugatan rakyat. Jadi rakyat itu punya hak untuk menggugat karena rakyat yang membayar pajak, dan rakyat juga punya hak menyampaikan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 3. Mungkin itu saja karena kami semua sudah lengkap saat ini, tetapi beliau hanya seperti ini. Mohon perhatiannya, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selaku Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ini semuanya aktivis, makanya kita bela. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah Jokowi telah menunjukkan kualitas dirinya tidak kompeten sebagai presiden, karena jargon yang dia sering ucapkan kerja, tapi untuk digugat dia tidak siap kerja, tidak berani datang, tidak gentle. Kalau dia gentle sebagai presiden, digugat sama rakyatnya, dia datang sendiri. Itu yang idealnya hukum itu begitu, bukan ngutus-ngutus orang. Ngutus orang pun nggak punya legalitasnya, tidak ada surat kuasa, tidak ada surat tugas. Nah, oleh karena itu kesempatan prosedur 3 kali. Ini udah yang kedua. Jadi yang ketiga, saya sudah ngomong tadi di sidang, jika Jokowi tidak juga tanda tangannya, bahasanya itu tidak memberi surat kuasa dan surat tugas, maka hak hukum dia nggak ada. Otomatis gugatan kita harus diputuskan dengan secara first take, kita dinyatakan unggul, menang, dan Jokowi harus menyatakan putusannya mengundurkan diri. Itu tuntutan kita, ya. Nah, yang kedua, ini peristiwa 3 hukum dalam konteks jenisnya. 1 hukum perdata, 2 hukum pidana, 3 hukum tata negara. Ini sekaligus berjalin berkelindan. Banyak orang mempersoalkan saya di medsos, saya lihat kayaknya nggak ngerti hukum. Ini pintunya perdata, buktinya diterima sama hakim. Kan hakim terima, disidangkan. Nah, dari peristiwa perdata ini ada unsur pidananya, bisa nanti, itu nanti. Apa? Pasal 421 KUHP, yaitu sebagai aparatur negara, pejabat, dia memerintahkan sesuatu atau membiarkan sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan. Pasal 421 KUHP. Nah, dia kan jelas banyak memerintah, banyak melakukan satu pembiaran terhadap satu situasi yang ada. Kena dia. Nah, tapi karena mekanisme presiden tidak bisa dipidana, tapi bisanya di impeachment, maka masuklah hukum tata negaranya. Gitu.
Nah, semua itu bermula dari pengadilan yang bersifat perdata ini. Jadi masyarakat mesti ngerti bahwa kita ini bukannya nggak ngerti hukum, sangat mengerti hukum. Ya, oleh karena depan, ya warning buat Jokowi yang terhormat, ya Presiden kita semua, Anda digugat oleh klien saya ini sebagai prinsipalnya, itu dia tadi menyatakan kekecewaannya, maka diharapkan minggu depan malah datang dong, gentle dong. Masa ke NTT jauh-jauh datang, minta 3 periode segala macam, itu hak dia lah. Tapi kesini kenapa nggak datang? Ini panggilan hukum. Kalau tidak datang melecehkan pengadilan. Dan kita anggap dia hak hukumnya hilang dan harus diputus, dia menyatakan mengundurkan diri. Terima kasih. Semoga ada kejelasan. Kalau nggak ada bertanya, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ada. Kita juga prinsipal kita ini kalau mau didengar, karena ini pers juga untuk keluar negeri. Ya, Bu Andi mana? Singkat. Singkat jelas. Kita baca dulu. Ini dua lawyer pada ngerti bahasa Inggris, bahasa Jerman. Baca aja dulu. Sedikit kok semua. Oke, singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. First of all, I would like to say for you all here, because just now we are very disappointed here about our president not come to the court of Central Jakarta Court. You know, we are very disappointed, and my friend would like to read about this news. Okay. All dear people of Indonesia, we would like to read the news about this case. Jakarta, the trial of the lawsuit against President Joko Widodo was held again after being postponed 2 weeks earlier due to the entry of the Eid Mubarak. The inaugural session, which has been started with the implementation of administrative completeness from the parties, will be continued on Monday, 24 May 2021. Professor Dr. Haji Egy Sujana SHMSI, as the attorney who also served as the general chairman, Ulama Defense Team, and activists convey about his readiness. We from the Ulama team, as the plaintiff attorney, have prepared approximately 153 materials for the lawsuits that we have compiled, including the latest improvement or addition related to President Joko Widodo's policy on Israeli military attack against Palestinian civilians, said Egy Sujana when asked for confirmation of the agenda for the session Sunday 23 May 2021. Okay? Continue, yeah? Rumors have it that the lawsuit will lead to the impeachment of President Joko Widodo. Egy Sujana is also optimistic when asked whether the lawsuit is able to impeach President Joko Widodo. Egy Sujana answers spontaneously, "Inshallah, we were able to do it through this lawsuit. The important thing is that the law must be enforced." The answer is brief. This lawyer and senior activist, who is known to be very religious, also explained about the many violations that have been committed by President Joko Widodo. I continue. President Joko Widodo has committed a lot of lies and violations, including promises that have not been kept, and policies and actions that are against the law and are categorized as disgraceful act as regulated in the 1945 Constitution Article 7A. Continued, Egy Sujana explained. He hopes that the panel of judges can grant the lawsuit that has been submitted to the Central Jakarta Court. We hope this full confidence that the panel of judges will accept and grant all of our claims, concluded Egy Sujana. Okay. Contacted separately, Jali Pitung, who was the plaintiff for the case number 266, Central Jakarta, against President Joko Widodo also, He also confirmed the agenda for the follow-up session. Is it true that the trial will resume tomorrow, Monday? Answer, Jali Pitung. Where is Jali Pitung? Here, When he was confirmed Sunday, 23 May 2021. Asked whether he was sure that his lawsuit will be fulfilled,
by the panel of the judge. The Betawi-born Muslim activist replied in line with his attorney, namely Damai Hari Lubis. Dari Islam Damai Hari Lubis. Damai. Ya.